Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Setelah kemarin di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu etika profesi, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kedua kelas etika profesi ini, saya akan membahas materi kedua kita yang berjudul Etika Komputer, Sejarah dan Perkembangannya. Sebelumnya saya mengingatkan, di pertemuan ini nanti saya akan juga memberikan informasi terkait dengan pembagian kelompok presentasi serta aturan mainnya, yang mana akan kita gunakan untuk nilai presentasi dan TTS teman-teman semuanya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih, selamat menonton teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait dengan etika komputer, ada baiknya kita mempelajari hal paling awal terlebih dahulu, yaitu sejarah etika komputer. Jadi, sejarah etika komputer dimulai di era 1940 sampai 1950-an, dimulai dari Norbert Wiener, seorang profesor dari MIT yang mengungkapkan bahwa teknologi mampu memberikan kebaikan sekaligus malapetaka. Oleh karena itu, diperlukan suatu prinsip hukum dan etika tentang hidup manusia di bidang komputer. Kemudian tidak berhenti di situ saja, perkembangan etika komputer juga terjadi di era 1960-an, yang mana pada tahun tersebut, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, mempelopori kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer. Lalu, pada era 1970-an, dari penelitian Joseph Weizenbaum membawa gagasan tentang model pengolahan informasi tentang manusia yang akan datang, dan hubungan antara manusia dengan mesin yang mengilhami mengenai etika komputer. Dan juga, Walter Manner menggunakan istilah komputer etik yang mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian komputer pada saat itu. Setelah itu, pada era 1980-an, mulai muncul banyaknya konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etis menjadi isu publik di Amerika dan Eropa, termasuk computer-enabled crime, masalah kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara kepemilikan perangkat lunak yang menyebabkan etika komputer menjadi suatu disiplin ilmu yang baru. Lalu, James Moore, profesor dari Dartmouth College, menerbitkan artikel What is Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metafilosofi pada tahun 1985. Dan akhirnya, pada era 1990-an sampai dengan sekarang, mulai dibentuknya CP dan Ethicom sebagai rangkaian konferensi tentang etika komputer. CP by Jeroen van den Hoven, profesor dari Delft University of Technology, dan Ethicom by Simon Rogerson, profesor dari De Montfort University. Profesor Simon Rogerson juga mendirikan Center for Computing and Social Responsibility yang melakukan riset tentang pengembangan etika komputer. Baiklah, setelah tadi kita mempelajari sejarah perkembangan etika komputer dari era 1940 sampai dengan sekarang, di slide ini kita mulai masuk mengenai pandangan cakupan dari etika komputer. Komputer sendiri disebut sebagai logically malleable karena bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Potensi aplikasi teknologi komputer itu tidak pernah ada habisnya. Dan juga menurut Moore, revolusi komputer sedang terjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengenalan teknologi, di mana teknologi komputer dapat disaring dan dikembangkan. Kemudian tahap yang kedua adalah penyebaran teknologi, di mana teknologi mendapatkan integrasi ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dan ke dalam institusi sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan untuk berinteraksi dalam teknologi tersebut. Jadi, agar tidak melebihi batas, makanya diberikan aturan untuk berinteraksi dengan teknologi tersebut, untuk bisa mengikuti revolusi komputer yang sedang terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, muncullah juga isu-isu pokok etika komputer, yang mana hal ini muncul karena adanya penyalahgunaan teknologi. Seperti yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer menurut Andi Hamzah diartikan sebagai kejahatan
yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Contohnya seperti penyebaran virus, spam email, penyadapan transmisi, carding, denial of service yang bertujuan untuk melumpuhkan komputer supaya tidak dapat memberikan layanan lagi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian isu yang selanjutnya ada juga cyber ethic. Akibat munculnya internet, salah satunya adalah pengguna universal atau umum yang saling berinteraksi dalam dunia maya yang anonimus atau tidak wajib bertatap muka, yang menggunakan layanan dan fasilitas yang diberikan internet, memungkinkan terjadinya pelanggaran etika. Maka dari itu, ditetapkanlah suatu netiquette atau netiquette guideline oleh IETF, The Internet Engineering Task Force, suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri atas perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Hal ini dilakukan untuk adanya penetapan suatu aturan agar tidak terjadi pelanggaran etika. Gitu, teman-teman. Isu pokok etika komputer yang selanjutnya adalah mengenai e-commerce. E-commerce adalah sistem perdagangan mekanisme elektronik yang ada pada jaringan internet yang terkenal sampai sekarang ini, teman-teman. Dan pada pelaksanaannya, e-commerce menyebabkan beberapa isu yang menyangkut aspek hukum perdagangan, termasuk prinsip yuridikasi dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik, masalah perlindungan konsumen, pajak, kasus pemalsuan tanda tangan digital, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu model hukum transaksi perdagangan secara elektronik atau UNCITRAL Model Law on Electronic E-commerce pada tahun 1996 yang berada di bawah Komisi Internasional PBB. Dan model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51/162 tanggal 16 Desember 1996. Isu-isu pokok etika komputer yang selanjutnya adalah mengenai pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual itu antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, shoplifting atau pemakaian lisensi yang melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, dan juga penjualan serta penyewaan CD-ROM atau DVD ilegal. Lalu ada juga tanggung jawab profesi, di mana kode etik profesi itu memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi di bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan garis-garis profesionalisme yang ditetapkan. Organisasi profesi yang sudah terbentuk ada beberapa seperti ACM, Association for Computing Machinery di Amerika, dan juga IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, dan di Indonesia juga sudah ada yang namanya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, yang sudah terbentuk sejak tahun 1974. Dan berikut ini adalah referensi buku yang saya gunakan untuk membuat materi ini, yaitu adalah dari buku Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi oleh Bapak Teguh Wahyono tahun 2006. Baiklah, sekian pemaparan materi etika profesi yang kedua terkait dengan etika komputer, sejarah dan perkembangannya. Bila ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain, kalian bisa menghubungi saya melalui kontak yang sudah ada di Classroom, baik melalui email dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan presentasi, nantinya masing-masing kelompok akan memilih topiknya di Classroom, dan di sana nanti ada aturan jelasnya terkait dengan pemilihan topik presentasi. Kemudian presentasi ini akan kita buat dalam model video online kelas, di mana masing-masing kelas nanti bebas membuat video dalam konsep apapun. Mau dibuat audio PPT, atau mau kalian buat model vlog, video pemaparan biasa, dan lain sebagainya bebas. Sekreatif teman-teman dan semampunya teman-teman saja. Intinya, berikan yang terbaik dari kalian untuk TTS ini. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian.